Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kerjasama antar bisnis dan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya Muhammad Zaki dengan NIM 25043195. Saya Rizky Sawapala dengan NIM 25043199. Saya Renda Aditya Putra dengan NIM 25043167. Saya Taufik Rahman Habibi dengan NIM 25043181. Saya Rifo Dia Putra dengan NIM 25043192. Bentuk-bentuk kerjasama bisnis serta keunggulan dan kelemahannya. Pertama, general partnership. Dua, perseroan terbatas. General partnership adalah dua pihak atau lebih menjalankan bisnis bersama, mencari berbagi keuntungan dan tanggung jawab. Keunggulannya adalah mudah didirikan, keputusan cepat, modal dan keahlian gabungan. Serta kelemahannya tanggung jawab pribadi, potensi konflik, dan pembagian keuntungan yang bisa memicu perselisihan. Perseroan terbatas ialah dua pihak mendirikan entitas baru dengan modal saham. Keunggulannya risiko terbatas, struktur formal, cocok untuk proyek jangka panjang, dan jelas pembagian kepemilikan. Kelemahannya adalah proses legal dan administratif lebih rumit, membutuhkan tata kelola, biaya pembentukan dan pengaturan tinggi. Tiga, non-equality alliance. Empat, merger and acquisition. Non-equality alliance adalah kontrak kerjasama tanpa pertukaran saham. Keunggulannya adalah fleksibel, cepat diluncurkan, risiko finansial kecil, serta kelemahannya komitmen jangka panjang kurang kuat dan kontrol terbatas terhadap partner. Merger dan acquisition. Satu perusahaan mengambil alih atau bergabung dengan perusahaan lain. Keunggulannya sinergi dalam bentuk biaya atau pendapatan, akses pasar atau teknologi cepat, dan penghapusan kompetitor. Serta kelemahannya integrasi budaya sulit, biaya transaksi besar, risiko kehilangan talenta, regulasi anti monopoli. Yang kelima, franchising atau waralaba. Dan yang keenam, licensing atau literasi teknologi atau saya sebut dengan merek. Yang kelima ada franchising atau waralaba. Pemilik merek franchisor memberikan hak bisnis ke franchise dengan fee atau royalti. Keunggulan dari franchising yaitu ekspansi cepat dengan modal lokal, standar operasi terjaga oleh franchisor, risiko finansial franchisor lebih kecil. Kelemahannya yaitu kontrol kualitas sulit di banyak lokasi, konflik royalti atau dukungan brand risk bila franchise buruk. Yang keenam ada licensing atau lisensi teknologi merek. Pemilik memberikan hak pemakaian kepada pihak lain. Keunggulannya yaitu monetisasi tanpa investasi besar, penetrasi pasar cepat. Dan kelemahannya yaitu risiko kebocoran teknologi, pengawasan penerapan sulit, pendapatan terbatas tanpa royalti. Nomor 7 ada subcontracting atau outsourcing. Yang ke-8 ada konsorsium. Yang ke-7 ada subcontracting atau outsourcing. Subcontracting yaitu mengalihdayakan fungsi produksi ke pihak ketiga. Keunggulan dari subcontracting fokus pada kurbusines, efisiensi biaya, skala, dan keahlian vendor. Kelemahannya yaitu ketergantungan pada vendor, risiko kualitas, potensi masalah keamanan data. Yang ke-8 ada konsorsium. Konsorsium yaitu beberapa perusahaan bergabung untuk proyek besar seperti infrastruktur dan lain-lain. Keunggulannya yaitu kumpulan sumber daya besar, berbagi risiko, akses kompetensi beragam. Kelemahan dari konsorsium, koordinasi kompleks, konflik kepentingan, dan pembagian hasil rumit. Selanjutnya nomor 9 yaitu strategis aliansi. 10 show branding atau show marketing. Strategic alliance adalah kesepakatan strategis untuk tujuan bersama, misalnya pemasaran dan teknologi. Keunggulannya adalah fleksibel, terus berbagai keunggulan kompetitif, mempercepat inovasi. Dan kelemahannya itu tidak selalu mengikat, risiko kebocoran kompetitif,
kesenjangan ekspektasi. Terus show branding atau show marketing adalah dua brand bekerja sama dalam produk atau promosi bersama. Jadi keunggulannya memperluas pasar, sinergi citra, biaya promosi dibagi. Dan kelemahannya risiko merusak brand jika partner bermasalah dan pembagian manfaat tidak setara. Nomor 11, OM atau with labeling. Nomor 12, revenue sharing atau profit sharing agreement. OEM with labeling adalah produk dibuat oleh satu pihak atau pabrikan tapi diberi merek pihak lain. Keunggulannya pengurangan biaya produksi, cepat go to market, dan kelemahannya margin pabrikan kecil. Terus ketergantungan pada pabrikan, diferensiasi produk sulit. Revenue sharing atau profit sharing agreement. Jadi pengertiannya yaitu pembagian pendapatan atau keuntungan untuk proyek kolaborasi. Keunggulannya insentif bersama, terus aligned interest. Dan kelemahannya metering dan reporting harus jelas dan potensi perselisihan pembukuan. Yang ke-13, join R&D open innovation. Yang ke-14, platform partnership, ekosistem partnership. Join R&D Open Innovation adalah kolaborasi penelitian dan pengembangan antar perusahaan atau universitas. Keunggulan: mempercepat inovasi, berbagi biaya dan risiko R&D, akses talenta akademik. Kelemahan: IP ownership problematik, koordinasi teknis dan timeline berbeda. Platform partnership, ekosistem partnership adalah integrasi layanan pada platform, MIS API, partnership, App Store. Keunggulan: akses basis pengguna besar, sinergi produk, skalabilitas. Kelemahan: ketergantungan pada platform, tekanan kompetitif dan biaya komisi platform rules. Ke-15, public-private partnership. 16, kooperatif. Public-private partnership adalah pemerintah dan swasta bekerja sama dalam proyek publik infrastruktur layanan. Keunggulan: pembiayaan proyek besar, pemanfaatan efisiensi swasta. Kelemahan: birokrasi, risiko politik, pembagian risiko publik, swasta, sharing kontroversial. Kooperatif adalah perusahaan atau individu bekerja sama sebagai anggota untuk tujuan ekonomi bersama. Keunggulan: demokratis, berbagi keuntungan ke anggota, penguatan komunitas lokal. Kelemahan: modal terbatas, tata kelola bisa lambat, kurang agresif dalam pertumbuhan. Yang ke-17, distribution atau agency agreements. Yang ke-8, network atau cluster business. Distribution atau agency agreements, penunjukan distributor atau agen untuk menjual produk di wilayah tertentu. Keunggulan: penetrasi pasar lokal, pemanfaatan jaringan distribusi. Kelemahan: margin distributor, risiko kanibalisme, kontrol harga atau brand di pasar susah. Network atau bisnis cluster atau cluster industri, kesimpulan perusahaan atau institusi di daerah atau distribusi yang paling berkolaborasi, misal untuk rantai nilai. Keunggulan: efisiensi supply chain, inovasi difusi, sinergi tenaga kerja. Kelemahan: persaingan internal, aliran informasi sensitif, ketergantungan lokal. Competition atau kerjasama antar pesaing. Yang ke-20, community based partnership atau CSR partnership. Competition atau kerjasama antar pesaing. Pesaing yang bekerja sama dalam area tertentu, misal standar industri, sambil bersaing di area lain. Keunggulan: standarisasi pasar, efisiensi skala untuk R&D. Kelemahan: risiko kartelisasi,
pengaturan persaingan ketat oleh regulator kepercayaan rendah. 20. Competition Based Partnership atau CSR Partnership, kerjasama antara perusahaan dalam LSM atau komunitas untuk proyek sosial atau lingkungan. Keunggulan: meningkatkan reputasi, mitigasi risiko sosial, akses komunitas lokal. Kelemahan: hasil sosial susah diukur, risiko greenwashing jika tidak sungguh-sungguh. Analisa fenomena kerjasama bisnis saat ini. Pertama, platformisasi dan ekosistem. Yang kedua, open innovation dan kolaborasi R&D. Platformisasi dan ekosistem. Perusahaan berfokus untuk membangun ekosistem, bukan sekedar produk, sehingga kolaborasi AIP, integrasi layanan dan marketplace menjadi umum. Keuntungannya network efek besar, risiko pihak kecil tertekan oleh gatekeeper platform. Open innovation dan kolaborasi R&D. Meningkatkan biaya R&D membuat perusahaan berbagi risiko dengan universitas, startup, dan pesaing. Ini mempercepat inovasi, tetapi menuntut mekanisme IP yang jelas. Yang ketiga, kompetisi menjadi norma di sektor teknologi. Yang keempat yaitu ketahanan rantai pasok atau reshoring. Analisa nomor 5 yaitu Sustainability and ESG Driven Partnership. Analisis nomor 3 yaitu kompetisi menjadi norma di sektor teknologi. Banyak perusahaan bersaing di pasar konsumen, tetapi bekerja sama dalam standar infrastruktur bersama atau interoperabilitas MIS. Standar konektivitas dan regulasi antitrust jadi perhatian. Yang keempat ada ketahanan rantai pasok dan reshoring atau nearshoring. Setelah gangguan global, perusahaan lebih memilih bekerja sama secara strategis dengan pemasok yang dekat dan membuat aliansi multi partner untuk redundansi. Sustainability and ESG Driven Partnership adalah perusahaan membentuk coalition untuk target net zero, circular economy, dan rantai pasok hijau. Kolaborasi lintas sektor atau perusahaan NGO, pemerintah meningkat. Yang keenam, data sharing and platform data economy. Yang ketujuh, fintech embedded finance partnership. Yang kedelapan, model bisnis berbasis layanan revenue atau share. Analisa data sharing and platform data economy adalah data menjadi aset utama, yaitu muncul perjanjian data sharing, data trust, dan konsorsium blockchain untuk pertukaran data yang aman. Tentang utamanya yaitu regulasi privasi and interoperabilitas. Fintech Embedded Finance Partnership. Bank dan perusahaan non-keuangan bermitra untuk bayar pinjaman asuransi embedded finance. Ini mengubah model pendapatan dan membutuhkan kepatuhan regulasi ketat. Model bisnis berbasis langganan dan revenue share. Kolaborasi pemasaran, bundling jasa, dan revenue share meningkat karena model subscription dan platform bundling semakin populer. 9. Kerjasama lintas batas dengan kompleksibilitas regulasi. Yang ke-10, peran pemerintah dan PPP meningkat di infrastruktur kritikal. Kerjasama lintas batas dengan kompleksitas regulasi adalah globalisasi digital mempermudah kerjasama internasional, tetapi juga meningkatkan kompleksitas pajak, regulasi data, dan kepatuhan lokal. Peran pemerintah dan PPP meningkat di infrastruktur kritikal adalah kebutuhan investasi besar, energi transport, membuat PPP populer, namun transparansi dan pembagian risiko tetap jadi perdebatan publik.